Ya, kita mendengar banyak memang, ada orang ataupun lembaga atau gereja bahkan yang membuat tema tahunannya Tahun Terobosan umpamanya. Itu bagus sekali karena itu bisa memotivasi kita untuk mengharapkan terobosan. Tapi jangan lupa mengharapkan terobosan tidak berarti mengalami terobosan. Karena kalau kita ingin mengalami terobosan, ada bagian kita di dalam melakukan terobosan itu dan ada bagian Allah. Kita harus memahami hal ini. Waktu Daud mengalami terobosan, di sana ada bagian yang harus dia kerjakan. Terobosan tidak terjadi begitu saja. Misalnya dalam 2 Samuel 5 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Allah memang mengerjakannya, tetapi ada bagian di sana yang dilakukan oleh Daud sebelumnya. Ketika kita melakukan bagian kita, maka seperti kitab Mika 2 ayat 13 berkata, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melalui pintu gerbang. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Tuhan sendiri yang melakukan terobosan itu. Nah, Paulus pernah menasihatkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 2, jangan menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan mana yang sempurna. Menurut saya, terobosan itu pertama sekali diawali daripada transformasi cara kita berpikir, yang selanjutnya akan mentransformasi pula cara kita bertindak ataupun gaya hidup kita. Terobosan itu terjadi kepada orang yang memiliki gaya hidup yang memang akan menolong dia untuk melakukan terobosan. Misalnya, tidak ada terobosan bagi saudara yang tidak menambah waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pola pikir kita bahwa firman itu iya dan amin harus ada dulu. Kalau tidak demikian, kita tidak memiliki appetite ataupun selera untuk merenungkan firman. Padahal dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata, Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan Allah. Tapi untuk mencintai firman Tuhan, dibutuhkan pembaharuan akal budi kita, pembaharuan pikiran kita. Yang kedua, umpamanya, pembaharuan pikiran kita itu menentukan apakah kita percaya atas setiap janji firman Tuhan. Ketika kita mengenal Allah, pribadinya, identitasnya dengan baik lewat perenungan firman Tuhan, maka yang terjadi di sana adalah ada keyakinan yang sangat besar bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti dikenapinya. Dengan kata lain, kita mulai mempercayai setiap perkataan firman Tuhan. Itu pun berawal daripada perubahan pikiran. Ketika pikiran diubahkan, kita mulai mempercayai setiap firman. Maka berikutnya yang terjadi apa? Perubahan daripada kegigihan kita, kerajinan kita untuk melakukan bagian kita. Waktu kita percaya bahwa firman itu iya dan amin, maka kita mulai suka melakukannya. Kita mulai percaya bahwa setiap yang kita lakukan itu akan ada hasilnya. Perubahan ini semuanya dari apa yang kita dengarkan, yaitu mulai berubah dari pandangan manusia tentang perkembangan zaman kepada firman Tuhan. Dari apa yang kita percayai, analisa manusia kepada firman Allah.
dari apa yang kita lakukan, dari awalnya, mulai dari apa kata orang yang baik, kepada apa yang firman Allah katakan, itu semuanya adalah awal terjadinya terobosan. Daud mengalami terobosan dalam hidupnya. Karena setiap kali mau bertindak, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Sedemikian percaya dia akan apa yang Tuhan katakan. Di dalam 2 Samuel 5, 22-23 dikatakan, kemudian Daud meminta petunjuk Tuhan. Jawab Tuhan, maju, maka dia maju. Ketika Tuhan berkata, jangan maju, dia tidak maju. Ini orang yang suka firman Tuhan, percaya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Inilah perubahan gaya hidup yang membawa kita mengalami terobosan. Doa saya, ini tahun terobosan buat saudara. Tapi jangan hanya sekedar punya ikrar, punya visi, punya deklarasi. Miliki gaya hidup yang menolong saudara mengalami terobosan itu. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, semakin hari semakin dahsyat. Shalom.